sejauh ini Mbak Nikita Mirzani ini luar biasa, punya effort yang luar biasa karena sejauh ini di blok wanita udah fun bener. Pagi tadi kami dapat laporan dari petugas wanita yang sudah melakukan sholat berjamaah duha, kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, bikin satu kotak tisu, kemudian tempat rokok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi fun-fun aja kok di dalam. Ya bagus, berarti dia punya activity aja, nggak apa-apa. Karena yang penting dia berkegiatan aja dan nggak. Makanya tadi juga dia nitip, pengacaranya bilang ke Ande, nih Niki mau titip bawain buku katanya sama kacamata. Oh iya bang, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dia nitip buku, aja aku bawain buku lah. Mungkin dia juga mau baca-baca biar lebih positif. Kalau nyariin udah pasti namanya juga ibu ya, apalagi anaknya yang paling kecil tuh, yang kecil kan dari zaman kapan juga dia nggak bisa lepas dari ibunya kan, kalau tidur harus deket kakinya lah apa gitu-gitu. Jadi maksudnya ya dia pasti nyariin gitu, sampai tadi malam aja tuh anak itu nggak tidur, jadi rewel. Saya nggak bisa memberi tanggapan ya karena saya juga nggak tahu kasusnya sendiri, tetapi tentunya jaksa melakukan itu sesuai dengan prosedur hukum. Pokoknya kalau kita nih orang-orang yang sayang sama Niki, buat pesan buat semuanya, intinya tegakkanlah keadilan. Mau kalangan A, B, C, D, E, itu keadilan itu tuh udah hak segala manusia lah. Gitu. Jadi pokoknya yang terbaik. Dianggap menjadi tulah atas konflik yang terjadi antara dirinya dengan Dito Mahendra, kini akibat perbuatannya, Nikita Mirzani harus menelan pil pahit usai dianggap melanggar Undang-Undang ITE serta pencemaran nama baik terhadap sang kekasih dari Nindi Ayunda tersebut. Berawal dari laporan yang dibuat Dito pada bulan Mei 2022 yang lalu, setelah melewati berbagai rangkaian proses hingga penetapan Nick Mir sebagai seorang tersangka, kini wanita yang biasa dipanggil Nyai itu pun harus berbesar hati menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Mengingat jaksa penuntut umum yang saat ini tengah menyiapkan berkas sebelum bergulir ke tahap berikutnya. Harus rela meninggalkan anak-anaknya yang masih berusia belia, kondisi Nikita Mirzani dalam tahanan tengah menjadi sorotan pasca dirinya yang sempat menangis histeris sesaat sebelum dirinya dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Menilik lebih jauh akan kondisi Nikita yang masih dipertanyakan, lantas seperti apakah kondisi wanita berusia 36 tahun tersebut pasca semalaman mendekam di dalam jeruji besi? Dan adakah keistimewaan yang diberikan untuk Nikita Mirzani? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Apa bang dari luar aja tenang aja. Ditetapkannya Nikita sebagai tersangka atas kasus perseteruan dirinya dengan Dito Mahendra. Kini, atas adanya konflik tersebut, membuat ibu 3 orang anak itu harus rela merasakan dinginnya jeruji besi setelah dianggap melanggar UU ITE serta pencemaran nama baik yang ia lakukan terhadap Dito. Namun, seolah tidak terima atas keputusan dari jaksa penuntut umum,
Nikita Mirzani pun sempat menjadi sorotan atas kehisterisan dirinya yang nampak masih tidak menyangka jika kalau dirinya yang akan dijadikan sebagai seorang tahanan. Kini kondisi Nikita Mirzani pasca menjalani 1 malam dalam lapas pun menjadi sorotan. Terlebih wanita berusia 36 tahun tersebut harus rela meninggalkan para buah hatinya. Lantas, seperti apakah update kondisi terkini Nikita yang bermalam di lapas kelas 2A Serang? Sejauh ini Mbak Nikita Mirzani ini luar biasa, punya effort yang luar biasa. Karena sejauh ini di blok wanita udah fun bener. Pagi tadi kami dapat laporan dari petugas wanita yang sudah melakukan sholat berjamaah duha, kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, bikin 1 kotak tisu, kemudian tempat rokok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi fun-fun aja kok di dalam. Sejauh ini nggak ada. Begitu penerimaan kami di dalam, masuk kemudian kami registrasi, baik-baik saja, malah ketawa-tawa aja kok. Enggak, saya nggak bawa makanan. Kan kata pengacaranya nggak mau makan, bos lo gitu. Terus kayak, bang tolong bujukin dong suruh makan, aku bilang gitu. Susah lah gua kan. Niki kalau makan gak pernah ribet sih. Kemarin aja malam aja saya bawain pecel ayam. Karena dia nggak ribet-ribet kayak begitu-begitulah. Jadi tadi bawa pecel ayam, terus paling bawa cemilan apa, dan dia juga lagi nggak mau makan, lagi susah makan. Karena dia dari seminggu yang lalu memang udah nggak bisa pup kan. Jadi kayak lah gue nggak mau makan. Tadi aja saya tanya kayak kira-kira dia mau makan apa ya gitu. Tapi kayak tiba-tiba dia malah titipan pengacaranya, karena kan pengacaranya WhatsApp saya kan biasanya tuh yang nyampein ke saya pesanan-pesanan gitu tuh pengacaranya, karena kan kalau pengacara masih bisa ketemu kan. Jadi kayak paling pengacaranya ngomong kayak, Dek tolong bawain Niki obat, bawain Niki apa gitu. Biasanya semuanya lewat pengacara gitu. Ya bagus, berarti dia punya activity aja, nggak apa-apa, karena yang penting dia berkegiatan aja dan nggak usah. Makanya tadi juga dia nitip, pengacaranya bilang kan, Niki mau titip bawain buku katanya sama kacamata. Oh iya bang, aku bilang buku. Ya udah akhirnya dia nitip buku, akhirnya aku bawain buku lah. Mungkin dia juga mau baca-baca biar lebih positif. Kegiatan tadi pagi kami dapat laporkan juga dari petugas wanita, bilang Pak sudah melakukan aktivitas ibadah Pak. Luar biasa, saya bilang. Sholat duha, kemudian bareng-bareng sama teman-teman yang lain di blok wanita langsung bikin sulam-sulam itu Pak, bikin kotak-kotaknya. Anak sekarang biasa aja mas, mereka masih sekolah. Ya kalau ditanya sedih nggak sedih, namanya anak ya. Cuman kan kalau yang 2 belum ngerti. Cuman kalau Loli kan udah ngerti. Cuman Loli memang lagi fokus buat sekolah ke London kan. Jadi dia lagi fokus bimbel, fokus sekolah gitu. Kalau nyariin udah pasti namanya juga ibu ya. Apalagi anaknya yang paling kecil tuh, yang kecil kan dari zaman kapan juga dia nggak bisa lepas dari ibunya kan. Kalau tidur harus deket kakinya lah apa gitu-gitu. Jadi maksudnya ya dia pasti nyariin gitu. Sampai tadi malam aja tuh anak itu nggak tidur, jadi rewel. Ya kalau kita bilangnya lagi kerja pastinya. Ya cuman yang ditanyain karena kalau biasa kerja kan dia bisa video call. Kalau sekarang kan nggak bisa. Menjadi tahanan dalam 20 hari ke depan, kini nasib Nikita Mirzani nampaknya masih belum menemui titik terang. Sebagaimana jaksa penuntut umum yang kini tengah memproses berkas-berkas yang sudah dikumpulkan. Dan di saat status Nikita yang saat ini tengah mendekam di dalam sel tahanan, beberapa opini terkait fasilitas dalam lapas yang didapatnya pun sempat menjadi sebuah topik pembahasan. Lantas, fasilitas seperti apakah yang didapat Nikita Mirzani dalam menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan? Kami yakin nih akan ada pertanyaan seperti ini, jadi kami pastikan dan tolong juga sama-sama kita pahami, nggak ada yang spesial untuk Mbak Niki. Sama sekali tidak ada yang spesial. Jadi semua SOP kami jalankan. Ya, yang artinya adalah begitu sampai di sini kami samakan seperti yang lainnya. Dalam hal ini mulai dari pengelolaan seperti biasa, bagaimana penerimaan tahanan, perawatan tahanan, semua kita samakan semua. Dan sebagai informasi, jadi kita hanya punya blok wanita hanya 3 kamar, yang dimana kamarnya itu ada 8 orang, kemudian ada 7 orang, kemudian ada 8 orang. Dan Mbak Niki, mereka malah minta yang 8 orang yang agak banyakan gitu. Justru Niki yang meminta. Iya, Mbak Niki yang minta, bilang sini aja. Ya udah oke. Jadi satu blok itu aja. Kalau di blok situ namanya blok Anyelir aja Mbak, karena nama bunga. Ya. Cuma hanya satu pintu besar,
Kemudian di dalamnya ada 3 kamar, yang dimana memang bangunan ini, rutan ini kan tahun 1885 Mbak, jadi agak besar. Jadi kapasitasnya sebenarnya hanya 5 orang, jadi agak over. Ya udah, jadi semuanya itu bergabung Mbak, 8, 7 udah. Sama sekali. Tadinya kami worry, ternyata datang, ya Pak mohon izin, katanya sama-sama aja Pak saya. Nah, itu aja Mbak. Artinya kooperatif ya? Kooperatif sekali, luar biasa sih Mbak. Sejauh ini welcome aja Mbak. Mereka semua welcome. Tapi makanya kami bilang ini luar biasa sekali begitu datang. Mbak Niki, ya datar-datar aja, santai aja. Itu aja sih Mbak. Jadi status Nikita adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Serang. Jadi karena penahanannya pelimpahan sudah menjadi kewenangan kejaksaan, kami menahan selama 20 hari ke depan untuk JPU mempersiapkan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Itu ya silahkan saja, itu hak-hak daripada tersangka ya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan itu nantinya apabila ya, ini saya katakan, yang bersangkutan ingin mengajukan penangguhan penahanan, tentunya proses seperti biasa, SOP biasa, bahwa masuk ke PTSP, kemudian oleh PTSP akan disposisi ke Kajari kemudian memerintahkan kepada JPU untuk melakukan suatu telaahan. Nah, itu semua tergantung daripada tim JPU-nya, apakah dikabulkan, apakah tidak. Jadi murni bukan kewenangan Kajari, tapi kewenangan daripada JPU-nya. Berbeda dengan Nikita yang kini tengah didera masalah, lawan perseteruan dari Nyai yakni Elza Syarif justru turut mengutarakan rasa syukurnya atas ditahannya Nikita Mirzani sebagai seorang tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dideritanya. Hal tersebut bisa terjadi lantaran sebagaimana diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani dan Elza Syarif sempat berseteru secara langsung di salah satu acara talk show yang digelar di salah satu stasiun televisi swasta. Bermula dari adanya konflik tersebut, nyatanya hal itu justru menjadi dendam tersendiri bagi Elza Syarif dan penegakan hukum di Indonesia yang kini sudah dilakukan. Lantas, seperti apakah ungkapan yang dilontarkan Elza Syarif usai melihat Nikita yang kini resmi ditahan? Saya nggak bisa memberi tanggapan ya, karena saya juga nggak tahu kasusnya sendiri. Tetapi tentunya jaksa melakukan itu sesuai dengan prosedur hukum, proses hukum yang benar. Karena saya mengikuti tanggapan atau berita yang disampaikan oleh jaksa bahwa untuk melakukan penahanan tersebut, jaksa sudah memproses dengan melakukan syarat-syarat subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan. Itu memang ada di dalam hukum acaranya. Jadi jaksa sudah melakukan dan melaksanakan kewenangannya. Ya gimana ya, maksud saya ya mau ditanggepinnya ya, namanya orang, maksudnya yaitu dia, maksudnya orang nggak dapat keadilan, maksudnya dia juga kaget. Yang namanya orang, sesabar-sabarnya orang pasti punya sabar lah mas. Maksud saya kesel orang juga punya batasannya. Mungkin dia juga nahan kesel, diem nggak, kan karena dia deket-deket ini juga nggak pernah ngapa-ngapain kan. Jadi kayak dia diam mungkin pas ada kejadian ini kayak kesel aja, jadi kayak dia meluapkan kekesalannya aja. Makanya kita mencari keadilan, semoga Allah memberikan keadilan bagi seluruh umat. Saya sih ya, sebetulnya saya nggak berseteru sama dia, ya. Ini kan saya kan kuasa hukum dari Sajat Ukra, dan Sajat saya melakukan sama-sama sebetulnya membantu keduanya, di mana seorang bapak ingin bertemu dengan anaknya, dan itu secara hukum negara maupun hukum agama itu memang harus, tidak boleh kita memisahkan hubungan antara anak dengan ibu maupun hubungan dengan bapak, ya. Dan sesuatu keterangan yang tidak benar yang mengatakan bahwa
tujuan saya akan mengambil alih hak asuh kepada bapaknya, itu kan nggak mungkin. Pertama itu masih di bawah umur, dan Sajat kan laki-laki, dia kan bekerja, nggak mungkin dia ngurusin anak. Jadi dia mengetahui, dan untuk supaya anaknya tahu bahwa dia itu berasal, bapaknya adalah Sajat Ukra. Pokoknya kalau kita nih orang-orang yang sayang sama Niki, buat pesan buat semuanya, intinya tegakkanlah keadilan. Mau kalangan A, B, C, D, E, itu keadilan itu tuh udah hak segala manusia lah. Gitu. Jadi pokoknya yang terbaik. Terima kasih guys. Bye bye. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.